Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang materi lingkaran pada mata pelajaran matematika peminatan di kelas 11. Pada materi lingkaran ini, itu ada 3 subtopik yang kita pelajari. Yang pertama, yaitu tentang persamaan lingkaran. Kedua, tentang kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Dan yang ketiga, yaitu menentukan garis singgung lingkaran. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang persamaan lingkarannya. Terlebih dahulu kita mereview kembali apa itu lingkaran ya yang sudah kita pelajari di bangku SD dan SMP. Nah, lingkaran itu seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya ada titik pusat. Titik pusatnya itu bisa 0,0 dan bisa dalam bentuk A, B, di mana A, B ini nanti dia berupa angka yang terletak di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada titik di tepi lingkarannya, ya, di busurnya. Ini busur lingkaran. Dan di sini adalah X, Y. Nah, dari hubungan antara titik pusat terhadap titik X, Y ini terbentuklah sebuah jari-jari. Ya, terbentuklah sebuah jari-jari. Dari jari-jari ini kita bisa simpulkan pengertian lingkaran, di mana lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam bidang datar. Nah, lingkaran ini kan juga termasuk bangun datar ya, maka di sini dibilang suatu titik tertentu dalam bidang datar. Nah, titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu itu yang mana? Titik tertentu itu yang titik pusat. Kemudian titik-titik. Nah, titik-titik yang ini banyak ya yang ada di busur lingkaran. Kan titik-titik yang ada di lingkaran ini itu banyak ya, tak terhingga. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan jari-jarinya R. Di sini bisa kita lihat ada gambar lingkaran yang sudah ada pusatnya O 0,0 dan panjang jari-jarinya yang terhubung dari titik O terhadap titik Q. Ya, ini disingkat dengan R karena bahasa Inggris jari-jari itu adalah radius. Kemudian, untuk menentukan rumus persamaan lingkarannya, itu berdasarkan teorema triple Pythagoras yang sudah kita pelajari di SMP dulu. Nah, caranya kita tentukan dulu di mana titik X dan Y-nya. Kalau di sini ada titik Q, maka nilai X-nya terletak di sumbu X. Terus nilai Y-nya ini terletak di sumbu Y. Kemudian untuk mengukur jarak OQ atau panjang R-nya, itu kita gunakan konsep triple Pythagoras ya. Dengan cara mengukur jarak antara titik O terhadap titik X-nya ini. Nah, karena di sini nilainya X, maka dari titik O terhadap nilai ini jaraknya yaitu X. Kemudian yang ini jaraknya Y. Sehingga kita bisa tulis rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau kita bisa menggunakan rumus jarak antara dua titik. Di sini kan ada titik O dan titik Q, ya. Titik O ini titik pusatnya. Nah, untuk mengukur R-nya itu kita gunakan rumus jarak antara dua titik. Nah, rumus jarak dua titik ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, di semester 2 pada bab vektor. Nah, sekarang kita mulai menentukan dengan konsep jarak antara dua titik. Jarak itu disimbolkan dengan D. Karena di sini D-nya itu adalah si R, kita tulis saja di sini R ya. D sama dengan R sama dengan akar dari, nah anggap aja titik Q X, Y ini itu sebagai X1, Y1. Sedangkan titik pusat yang O 0,0 itu dianggap sebagai X2, Y2. Nah, sesuai dengan rumus jarak, itu rumusnya X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, atau boleh juga X1 kurang X2 atau Y1 kurang Y2, nggak masalah, karena nanti kalau hasilnya pun negatif di sini, ketika dia dikuadratkan nilainya pasti akan positif. Yang paling penting di sini harus tandanya tambah. Sekarang kita substitusikan nilainya. Jadi R
sama dengan akar X2 diisi dengan 0, X1 diisi dengan X, lalu dikuratkan tambah Y2 diganti dengan 0 dikurang Y1, yaitu Y kuadrat R akar dari 0 dikurang X menjadi negatif X kuadrat ditambah 0 dikurang Y menjadi negatif Y kuadrat. Nah, negatif dikuratkan dia jadi positif. Sehingga langsung aja R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kenapa di sini ada kuadrat? Karena akar kalau pindah ruas dia menjadi kuadrat. Sehingga inilah rumus dari persamaan lingkaran yang pusatnya di O 0,0 dan jari-jarinya R. Dapat dipahami ya? Baik, kita lanjut ke persamaan lingkaran yang pusatnya di titik P, A, B dan jari-jarinya R. Ini dia titik pusatnya di P, A, B, kemudian dihubungkan dengan suatu titik pada busur lingkaran yaitu titik Q, X, Y, sehingga terbentuklah jari-jari lingkaran di sini. Pertama-tama kita tentukan dulu posisi A, B-nya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini nilai A dan di sini adalah nilai B. Kemudian posisi nilai X, Y-nya di sini X dan di sini nilai Y. Kemudian untuk mengukur jari-jari yang nanti rumusnya ini akan kita sebut sebagai persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari R. Kita proyeksikan dulu titik Q-nya. Kita proyeksikan ke sini, stop sampai di sini, lalu ini kita perpanjang sehingga terbentuklah sudut siku-siku di sini. Dengan demikian, kita bisa menentukan rumus R ini dengan menggunakan konsep triple Pythagoras atau boleh menggunakan rumus jarak. Mana yang lebih gampang, menggunakan rumus jarak atau rumus triple Pythagoras? Triple Pythagoras ya. Nah, kalau menggunakan triple Pythagoras, berarti kita harus menentukan jarak sisi ini. Caranya X dikurang A. Karena lebih panjang yang X ketimbang yang A. Kalau A itu dari sini sampai sini aja. Jadi X dikurang A. Kemudian sisi yang sebelah sini, yang sumbu Y. Berarti ini Y dikurang dengan B. Kita tulis di sini Y kurang B. Dengan demikian, untuk rumus R berdasarkan triple Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Inilah rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari R. Kalau kita mau gunakan rumus jarak juga bisa. D sama dengan R. D di sini itu bahasa Inggrisnya distance. Distance tulisannya, artinya jarak. Nah, karena di sini jarak yang kita ukur itu adalah jarak titik P dengan titik Q yang merupakan panjang jari-jari R, maka langsung aja kita tulis R kuadrat ya supaya tidak ada akar-akarnya. Lanjut, X dikurang A, yang titik Q dikurangkan dengan titik P. Jadi yang nilai X dikurangkan dengan nilai A, nilai Y dikurangkan dengan nilai B. Jadi X dikurang A dikuadratkan tambah Y dikurang B kuadrat. Nah, di sini kelihatan ya, ternyata rumusnya itu sama menggunakan triple Pythagoras. Seperti ini hasilnya, menggunakan rumus jarak 2 titik juga seperti ini hasilnya. Intinya, ini adalah rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari R. Seperti inilah rumusnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang menentukan persamaan lingkaran bentuk umum. Nah, kalau tadi itu bentuk baku ya, bentuk baku yang dia berpusat di 0,0 apa rumusnya, yang di titik P, A, B apa rumusnya. Nah, dari persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B, kita bisa menentukan rumus persamaan umumnya. Tadi kita sudah menemukan ketika lingkarannya berpusat di A, B dan diketahui nilai R-nya, maka persamaan lingkarannya yaitu X dikurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kemudian untuk menentukan persamaan lingkaran bentuk umumnya, cukup kita uraikan saja ini. Persamaan ini kita uraikan. Sama-sama kita uraikan. Ini menjadi X kuadrat ditambah
Y kuadrat, ini dari sini langsung ya. Kemudian 2 kali X kali min A, jadi min 2AX, ditambah kemudian 2 kali Y kali min B, jadi min 2BY, kemudian ditambah min A kuadrat, ditambah lagi min B kuadrat, berarti min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kita sederhanakan, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat, lalu yang R kuadratnya pindah ke ruas kiri, dikurang R kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau persamaan lingkaran bentuk umum, itu di sisi sebelah kanannya wajib harus sama dengan 0. Itulah ciri-ciri khasnya untuk yang bentuk umum. Terus kita singkat aja rumusnya supaya lebih pendek ya, lebih simpel. Yang negatif 2A itu kita anggap positif A besar, yang negatif 2B kita anggap sebagai positif B besar, sedangkan yang A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat itu kita anggap plus C besar. Sehingga kalau kita tulis kembali rumusnya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C besar sama dengan 0. Jadi lebih pendek ya rumus persamaan lingkarannya untuk bentuk umum. Ingat, untuk persamaan lingkaran bentuk umum, ciri-cirinya di sini harus sama dengan 0. Kemudian nilai A besar itu sama dengan negatif 2A kecil, yang B besar itu sama dengan negatif 2B kecil, dan yang C besar itu sama juga dengan A kuadrat kecil ditambah B kuadrat kecil dikurang R kuadrat, di mana R adalah nilai jari-jari. Sampai di sini jelas ya untuk ketiga rumus? Jelas ya. Nah, di sini kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, untuk persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 dan jari-jarinya diketahui, maka persamaannya langsung seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan pusatnya A, B dan jari-jarinya diketahui, maka persamaannya seperti ini, X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B dikuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, bagaimana cara kita menentukan nilai pusat dan jari-jari jika persamaan lingkarannya sudah diketahui? Misal, persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B sudah diketahui. Ini dia. Maka bagaimana cara menentukan pusatnya? Gampang, tinggal ambil aja di sini. Nah, yang namanya persamaan lingkaran pasti di sini ya tandanya kurang-kurang. Berarti untuk pusatnya nanti jadi nilai positif gitu. Terus kalau misalnya di sini nanti persamaan lingkarannya positif, berarti pusat lingkarannya tinggal tambah negatif. Ini negatif A, negatif B untuk titik pusatnya. Terus untuk menentukan nilai jari-jarinya, tinggal dilihat aja di sebelah. Yang ini sebenarnya ini R kuadrat ya. Ini R kuadrat. Jadi kalau untuk menentukan nilai jari-jari tinggal diakarkan saja. Misalnya R kuadratnya 16, berarti R-nya berapa? Akar 16, yaitu 4. Selanjutnya, kalau persamaan lingkarannya diberikan dalam bentuk umum, untuk menentukan nilai pusatnya, seperti tadi kan sudah diketahui kalau A besar itu sama dengan negatif 2A kecil. Yang namanya titik pusat, dia kan harus A kecil. Untuk mencari A kecil, berarti A besar dia dibagi dengan negatif 2. Sehingga ditulis A besar dibagi negatif 2 atau sama juga dengan negatif setengah A besar. Begitu juga dengan B kecil untuk nilai pusat lingkarannya. B besar sama dengan negatif 2B kecil. Berarti untuk menentukan B kecil, di B sama dengan B besar per negatif 2. Sehingga dapatlah nilai pusat yang B-nya itu negatif setengah B besar. Terus untuk menentukan nilai jari-jarinya, bisa kita menggunakan rumus ini, akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. Bisa juga kita ambil dari rumus tadi, di mana rumus C besar tadi rumusnya apa? A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat, ya kan? Kalau kita mau menentukan R-nya, jari-jarinya, maka negatif R kuadrat ini bertukar posisi dengan yang C. Negatif R kuadrat pindah ke kiri, ke ruas kiri dia jadi positif. Terus jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan yang C tadi, dia pindah ke ruas kanan jadi negatif. Jadi negatif C.
Dengan demikian, untuk menentukan nilai R-nya, tinggal diakarkan saja A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C, gitu. Sampai di sini jelas ya. Kalau kurang jelas, boleh diputar lagi video Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan contoh soalnya. Di sini, di dalam video ini, hanya ada 3 contoh soal yang Ibu paparkan. Untuk latihan soalnya nanti akan menyusul di aplikasi Schola. Untuk contoh soal yang pertama, bunyi soalnya yaitu sebuah lingkaran memiliki titik pusat 2,3 dan berdiameter 8 cm. Persama lingkaran tersebut adalah, lihat di sini ini ada pilihan gandanya A, B, C, D, E dan bentuk persamaannya yaitu bentuk umum. Nah, nggak usah panik ya, langsung aja kita gunakan saja rumus persama lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi kita anggap saja yang 2,3 ini sebagai A, B, berarti A-nya 2, B-nya 3. Terus, ini kan yang diketahui diameter, sedangkan yang kita butuhkan itu adalah R-nya, jari-jari. Jadi, R-nya itu ya setengah diameter. Setengah diameter berarti 4 ya, setengah dari 8. Terus, tinggal kita substitusikan ke rumus lingkarannya. Bersama lingkarannya, kita singkat dengan L besar ya, lingkaran. Terus, kita substitusikan ke rumusnya, yaitu X kurang A di kuadrat ditambah Y dikurang B di kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu X dikurang A-nya diganti dengan angka 2 ditambah Y dikurang B-nya diganti dengan 3 sama dengan R kuadrat. Berarti jadinya 4 kuadrat. Kemudian ini kita jabarkan. Jadi X kuadrat dikurang 2 kali X kali min 2 berarti 4X ditambah min 2 kuadrat jadinya 4 ditambah Y kuadrat dikurang 2 kali Y min 3 kan jadi kurang 6Y, terus ditambah negatif 3 kuadrat 9 sama dengan 4 kuadrat 16. Selanjutnya kita susun menjadi lebih rapi, yang pangkat tertinggi dengan yang tertinggi. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6Y. 4 dengan 9 itu 13 dikurangkan dengan 16, jadi tinggal 3 di sini. Sehingga 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi negatif 3 sama dengan 0. Nah, mana jawaban yang tepat di sini? Min semuanya. Nah, untuk persama lingkaran di sini ciri khasnya perlu diketahui ya, perlu diingat di sini. Ciri-ciri persama lingkaran di sini X kuadrat dengan Y kuadratnya nggak pernah negatif. Dia selalu positif X kuadrat dan positif Y kuadrat. Kalau nanti kalian ketemu ada yang menuliskan kurang, berarti itu bukan persamaan lingkaran. Jelas ya. Lanjut ke pilihan option yang mana yang tepat. Negatif ketiga-tiganya. Nah, yang benar adalah yang A gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Berarti untuk yang soal A ini gampang banget nih. Titik pusatnya terletak di mana? Di O ya, 0,0 karena ini ciri khasnya. Yang pusat 0,0 X kuadrat tambah Y kuadrat aja, nggak ada embel-embel lain, nggak ada nilai A besar, nggak ada nilai B besar, apalagi C besar gitu ya. Terus R-nya, ini 13 ini bukan si R ya, ini adalah R kuadrat. Jadi kalau menentukan R, ya tinggal diakarkan aja R kuadratnya, jadi akar 13 gitu. Terus lanjut lagi yang B, menentukan titik pusat dan jari dari bentuk umum. Ini kan bentuk umum. Nah, caranya kita harus tentukan dulu yang mana nilai A besar, B besar, dan C besar. Di sini bisa kita lihat negatif 2 adalah A besar, positif 4 adalah B besar, negatif 20 adalah C besar. Diulangi lagi biar lebih jelas, kadang suka lupa ya, kalau ada negatif itu lupa dengan negatifnya, padahal negatifnya itu ada gitu. Jadi nilai A di sini itu negatif 2, tanda kurang di sini dibawa ya, dibawa ke sini. Terus B-nya itu 4, C-nya negatif 20. Dengan mengetahui nilai A besar, B besar, dan C besar, kita bisa menentukan titik pusat, di mana titik pusatnya itu A, B kecil. Pusat P, A, B. Nah, di mana A kecil itu negatif setengah A besar. Berarti negatif setengah dari negatif 2, hasilnya positif 1. Kemudian B kecil negatif setengah B besar. Negatif setengah kali B besar 4. Jadi jawabannya negatif 2.
Terus, menentukan R. Untuk menentukan R-nya, tadi apa rumus yang R-nya tadi? R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C besar. A kuadratnya diambil aja dari yang ini, A kecil ini, berarti 1 kuadrat ditambah B kuadrat berarti B kecil, negatif 2 kuadrat dikurang C, C-nya negatif 20. Ini dibawa negatifnya. Terus sederhanakan 1 tambah 4 negatif-negatif plus. Jadi jawabannya 25. Itu baru R kuadrat ya. Yang ditanya adalah jari-jari. Kalau jari-jari itu harus R aja, nggak pakai pangkat 2. Jadi R-nya akar 25. Karena kuadrat ini pindah ruas jadi akar. Jadi nilai R-nya adalah 5. Jelas untuk contoh soal ini? Jelas ya, harus banyak latihan supaya makin ngerti. Sekarang kita lanjut soal yang terakhir. Tentukan bersama lingkaran yang melalui titik 3,-1 dan berpusat di 6,3. Ingat ini pusatnya, ini titik lainnya. Berarti 6 ini A kecil, 3 ini adalah B kecil. Sedangkan yang titik lain ini adalah nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Kira-kira rumus bersama lingkaran yang mana yang bisa kita pakai? Yang mana yang bisa kita pakai? Yang pusatnya A, B. Kita pakai yang ini. X kurang A dikuadrat tambah Y dikurang B dikuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya diganti dengan nilai 3. 3 dikurang A-nya diganti dengan 6 dikuadrat tambah Y-nya diganti dengan negatif 1 dikurang B, B-nya 3 dikuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari sini kan bisa ketahuan nih R-nya. Kan kita R-nya belum tahu. Jadi untuk menentukan persamaan lingkaran itu harus ada R-nya. Di soal ini nggak disebut berapa nilai R-nya. Jadi kita harus cari tahu dulu dari rumus persamaan lingkarannya. Sehingga di sini jadi negatif 3 dikuadrat ditambah negatif 4 dikuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ini 9, ini 16. Jadi R kuadratnya adalah 25 untuk R kuadrat. Stop sampai di sini aja untuk menentukan R-nya. Kenapa? Karena yang kita butuhkan itu nanti di persamaan lingkaran cuman R kuadratnya, tinggal ganti aja ini gitu. Tinggal ganti. Kan persamaan lingkaran itu dia rumusnya sama dengan ini. Cuman nilai X, Y-nya dia nggak berubah, nggak diganti, tetap X sama Y. Yang dirubah itu cuman yang A kecil, B kecil, dan nilai R kuadrat. Dengan demikian, persamaan lingkarannya untuk soal yang ini yaitu X dikurang A-nya 6 dikuadrat tambah Y dikurang B-nya 3 dikuadrat sama dengan R kuadrat tadi berapa? 25. Selesai. Inilah dia persamaan lingkarannya yang diminta oleh soal. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa di-share di grup belajar kita di Telegram. Untuk materi berikutnya akan Ibu share di pertemuan selanjutnya dalam bentuk video pembelajaran. Kurang lebih dari Ibu, kalau ada yang salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.